Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Islam Miryadi dari kelas PGMI 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang metafisika yang membahas tentang dimensi ontologis wayang sebagai simbol kehidupan. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang kebudayaan wayang, di sini saya ingin membicarakan tentang masyarakatnya dulu. Nah, kita sudah tahu ya, masyarakat Indonesia ini saat ini sangat berusaha menjadi masyarakat yang modern, ya kan? Nah, karena dilihat juga karena banyak sekali kebudayaan nenek moyang kita yang sudah banyak ditinggalkan. Nah, karena disebabkannya oleh kebudayaan pengaruh modernisasi sendiri. Nah, di mana pada masa modern ini banyak masyarakat yang dituntut untuk lebih rasional. Nah, rasionalisme seperti apa sih? Nah, rasionalisme menjadi pusat kegiatan ideologi baru yang sering dilakukan dan butuhnya pengorbanan hebat dari masyarakat itu sendiri demi kepentingan nasional. Nah, modernisasi dan globalisasi juga yang ada di dunia ini tak jauh juga mulai memasuki dan mulai menggeser kebudayaan Indonesia sendiri. Karena secara tidak langsung kebudayaan Indonesia mulai tergeser dan imbasnya yang didapatkan yaitu pergeseran budaya. Nah, jadi contohnya seperti kebudayaan wayang. Nah, bagaimana tidak? Karena kebudayaan wayang ini sering dianggap sebagai budaya yang usang, budaya yang ketinggalan zaman gitu. Nah, jadi seringnya tidak dikembangkan. Nah, jadilah pergeseran dan ditinggalkan dan hanya pantas dinikmati oleh kalangan tua. Jadi menurut masyarakat kebudayaan wayang itu tidak pantas untuk kita kembangkan. Nah, hanya dinikmati sebagai kalangan tua saja, padahal tidak. Kita sebagai kalangan muda juga wajib untuk mengembangkan, untuk lebih menghargai kebudayaan lama seperti contohnya wayang ini. Nah, karena bagaimanapun juga wayang ini termasuk sarana dan sangat efektif dalam memberikan pesan moral. Jadi wayang ini tidak hanya sebagai kebudayaan saja, tetapi banyak sekali pesan moralnya yang kita dapat dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih kebudayaan dan apa sih wayang. Nah, keanekaragaman budaya Indonesia ini dari satu daerah dengan daerah lain memiliki budaya sendiri gitu, yang menunjukkan artinya tersendiri, yaitu arti dan makna pentingnya tersendiri gitu maksudnya. Nah, bagaimanapun juga adat dan budaya lokal yang memiliki makna yang sangat luas baik dalam segi penafsiran maupun manifestasi. Nah, yang bagaimanapun juga kebudayaan ini merupakan adat bentuk simbol-simbol perbedaan, karena gimana pun juga ini sebagai salah satu sumber dari identitas khas mereka. Jadi kebudayaan itu termasuk juga identitas dari setiap daerah gitu. Nah, budaya itu bukan hanya di dalam negeri, tapi banyak di negeri-negeri manapun, di negara-negara manapun memiliki kebudayaannya masing-masing. Nah, budaya masing-masing negara itu pasti berbeda-beda, tetapi budaya dunia ini memiliki elemen universal yang sama. Dalam hal ini, dalam buku Human and Cultural Phenomena yang mengutip tentang Kontojoningrat menjelaskan bahwa ada 7 unsur kebudayaan universal. Yang pertama itu sistem dan organisasi masyarakatnya sendiri. Nah, terus sistem pengetahuan, terus bahasa, kesenian, dan sistem kehidupan. Dan juga terakhir yaitu sistem dan peralatan teknis. Hal ini menunjukkan bahwa kebudayaan manusia itu hanya dapat diperoleh di dalam anggota masyarakatnya sendiri, dan dalam pewarisannya hanya dapat diperoleh melalui belajar. Nah, bagaimana sih cara mewujudkannya? Nah, cara mewujudkan kebudayaan kita dapat berupa materi atau fisik dan imaterial, yaitu mental. Budaya juga mempengaruhi pembentukan kepribadian. Namun, budaya bukan satu-satunya yang berperan besar dalam perkembangan pembentukan kepribadian. Nah, dari tadi kita membicarakan tentang kebudayaan aja. Nah, apa sih wayang itu? Nah,
Kalau dari wayang itu nilai-nilai yang dibudayakan masyarakat tradisional yang tercermin dalam budaya wayang. Nah, meskipun sebelumnya terkesan biasanya misterius, budaya wayang ini tetap dilestarikan karena membutuhkan pembentukan individualitas dan dapat membangun moral bangsa melalui cerita teatrikalnya. Nah, wayang juga merupakan salah satu daya tarik seni budaya Indonesia yang membedakannya dengan banyak karya budaya lainnya. Nah, kebudayaan wayang itu meliputi seperti teater, seni suara, seni musik, seni lukis, dan seni pahat, dan terakhir seni simbol. Nah, budaya wayang juga dimulai oleh penjabat kerajaan dan berkembang dari waktu ke waktu. Nah, ukiran wayang ini dibuat dengan kulit yang perlahan berkembang. Nah, apa sih sejarah wayang? Sejarah wayang merupakan proses sejarah yang panjang. Nah, batasan sejarah wayang itu sangat sulit ditentukan. Kenapa? Karena banyak perubahan dari cerita ke bentuk fisik tokoh wayang itu sendiri. Nah, wayang sudah dikenal masyarakat Indonesia pada sejak tahun 1500 Masehi. Nenek moyang kita dikenal karena mereka percaya bahwa semua makhluk hidup memiliki roh atau jiwa, baik yang jahat maupun yang baik. Bentuk wayang ini paling populer di Jawa Barat adalah wayang kulit. Wayang kulit itu diukir dengan indah yang lawakannya berasal dari lingkaran klasik boneka Purwa. Nah, sekarang kita bahas ontologis wayang. Ontologis itu adalah salah satu dari dalam studi filsafat adalah tertua dan berasal dari Yunani ontos dan logos. Nah, ontos berarti sesuatu berwujud, keberadaan, dan logo itu berarti ilmu. Nah, pembahasan adalah alam atas keberadaan, eksistensi, baik berupa fisika sesaran atau metafisik. Nah, selain ontologi ilmu itu sendiri adalah kebenaran dan realitas memiliki pengetahuan yang dipisahkan dari sudut pandang filosofis tentang apa itu dan bagaimana itu terkait hingga sukacitanya. Nah, wayang dilihat dari ontologis dan esensi wayang filosofi. Wayang itu sendiri adalah bayangan atau gambaran atau lukisan tentang kehidupan di luar angkasa. Nah, karena wayang ini bukan hanya manusia, tapi manusia hidup yang kehidupannya dalam hubungan dengan orang lain, yaitu dengan orang lain, alam, dan Tuhan. Nah, dalam pementasan wayang itu tersendiri terdapat pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ada pesan tersebut disampaikan melalui unsur-unsur estetik pertunjukan, yaitu meliputi catur. Nah, catur itu adalah unsur estetik dalam seni pewayangan yang berhubungan dengan kata-kata, meliputi menolong, dialog, deskripsi, dan narasi. Nah, yang kedua itu sabet. Apa sih sabet? Sabet itu adalah unsur estetik dalam seni pewayangan yang berhubungan dengan ragam pola gerak, ekspresi, komposisi wayang yang membentuk kesan emosional maupun pencitraan adegan tertentu. Nah, yang ketiga itu kariwitan. Apa sih kariwitan? Nah, kariwitan itu adalah unsur estetik dalam seni pewayangan yang berhubungan dengan semua unsur bunyian misalnya suluk, komposisi gending, tembang lagu, dodongan, dan keprakan. Nah, nggak hanya itu, ada juga tiga jenis cara penyampaian pesan dalam pertunjukan wayang. Jadi dalam pertunjukan wayang itu juga memiliki pesan-pesan tersendiri. Apa aja sih? Nah, yang pertama itu melo, yaitu menyampaikan pesan dengan cara verbal, belak-belakan menembak langsung pada sasaran. Nah, yang kedua itu medang miring. Apa sih medang miring itu? Yaitu menyampaikan pesan dengan cara menyerempet pada sasaran menggunakan kalimat-kalimat kisaran. Nah, yang ketiga itu nyamper pikoleh. Nah, nyamper pikoleh ini menyampaikan pesan dengan cara disamarkan dalam peristiwa lain yang secara esensi ini mengandung pesan yang sama dengan materi yang lain disosialisasikan. Nah, selain itu juga dalam seni wayang juga tindakan seperti perluasan nilai-nilai kebangsaan dilaksanakan dan dilestarikan diwariskan selama berabad-abad. Mungkin sampai sini saja pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin banyak kekurangan. Pelajaran yang kita ambil yaitu kebudayaan di Indonesia ini, yaitu seperti wayang itu pasti memiliki makna tersendiri. Nah, bagaimanapun kita sebagai generasi muda harus mengembangkan, harus menjaga selalu kebudayaan Indonesia seperti wayang ini, karena setiap budaya itu memiliki makna tersendiri. Jadi mungkin berlebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.